Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidana wa maulana Muhammadanil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa yufdani. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Al-ayat. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-Munawwarah beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Munawwarah yang hadir tentunya pada kesempatan sore hari ini dengan berbagai pengorbanannya, terutama tenaga, waktu, juga harta, walaupun sedikit. Semoga langkah kakinya dari rumah menuju ke Masjid Al-Munawwarah yang kita cintai ini, setiap langkahnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti pengorbanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dimudahkan juga segala urusannya, baik urusan dunia ataupun juga urusan akhirat. Hutangnya segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, hutang yang dimaksud apa, Bu? Banyak ya hutang kepada Allah, Bu. Ada hutang puasa, ada hutang zakat, ya macam-macam hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hutang-hutang yang lain. Tapi di sini yang saya maksud adalah bagaimana kita berupaya dan berusaha untuk sama-sama bisa kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semakin hari hidup kita di dunia ini, semakin berkurang jatah hidup kita. Betul, Bu? Ibu-ibu di sini ada yang sudah 50 tahun? 60 tahun? 70 tahun ada? Ada. Kalau yang 50 tahun berarti kurang lebih tinggal 10 tahun lagi. Ya, yang 60 tahun kira-kira tinggal 3 tahun lagi. Kalau 70 tahun ini hati-hati. Iya kan? Karena 70 tahun itu dikatakan batasnya umur usia umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Jadi mengenai masalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah karunia iman, Islam, kemudian kesehatan, dan juga semuanya itu ada pada usia, pada umur atau kehidupan. Jadi kalau sampai hari ini kita masih diberikan usia, berapapun usia kita sampai hari ini,
Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang terpenting adalah takwanya. Betul, Bu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu semuanya di sisi Allah adalah karena takwanya. Jadi kemuliaan kita di hadapan Allah itu bukan karena hartanya, bukan karena kecantikannya, bukan karena kepintarannya, tapi itu salah satunya yang membuat kita menjadi mulia, itu juga. Ya, itu juga. Ya. Jadi mari saya dan kita semua sama-sama dalam hal ini kita akan mengkaji tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia disadari atau tidak, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita dikeluarkan dari perut ibu kita masing-masing dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Nah, oleh karena itu maka bagaimana kita sebagai manusia untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mari kita tingkatkan keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah satu-satunya zat Maha Pencipta sekaligus Maha Pemelihara. Maka disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah kita, yaitu bagaimana kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Untuk apa Allah ciptakan kita, Bu? Untuk supaya kita yang pertama adalah dalam rangka untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kita kepada Allah berupa ibadah sholat, itu utamanya. Selain itu juga apa? Ya ibadah puasa. Selain itu apalagi? Berhaji. Tadi saya disebutkan Ustadz Haji Asep Tahyudin. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah salah satu contoh ya. Saya sudah berniat haji, sudah dipanggil duluan haji. Alhamdulillah. Ibu ada yang seperti itu, Bu? Pernah dipanggil Bu Haji? Alhamdulillah. Berarti kita sudah sama-sama punya niat haji. Kalau yang sudah Ibu berhaji sana, alhamdulillah. Berarti sudah duluan Ibu yang sudah berangkat ke sana. Nah, gitu. Jadi memang ini penting. Ya, panggilan-panggilan ini penting. Doa. Ya, doa. Dulu di sini sebelum masjid musola dulu ya, Bu ya. Musola. Makanya tulisannya masih musola itu. Itu musola Al-Munawwar yang di belum diganti berarti. Selama sudah berapa tahun jadi masjid di sini? Sudah ada 2 tahun ya semenjak Covid. Yang sebelah sana sudah masjid, yang di sana masih musola untuk kenang-kenangan. Ya, alhamdulillah. Saya juga sebagai pengurus masjid musola Miftahul Jannah, tetangga Ibu di sana, ya. Tetangga. Waktu kemarin saya buat seperti ini, buat banner untuk kelompok pelaksanaan kurban tahun depan ini. Tahu-tahu sama yang cetaknya langsung ditulis Masjid Miftahul Jannah. Pak, gimana ini Pak? Alhamdulillah, doa kata saya, biarin aja, tak usah dihapus. Ya. Jadi Masjid Miftahul Jannah. Ya. Sebelum diresmikan sudah ditulis Masjid Miftahul Jannah. Doa.
Karena saya juga kalau dari masjid, kalau dari rumah masuk musola itu yang saya lakukan bukan tahiyatul musola, tapi tahiyatul masjid. Benar Bu? Benar. Jadi cuma istilah aja ya, musola sama masjid. Oleh karena itu tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, iman akan meningkat jikalau kita terus dan berupaya berusaha untuk lebih taat lagi kepada Allah dalam keseharian kita. Misal kalau kita sholat subuh itu berat nggak Bu? Berat. Sholat subuh itu amat sangat berat, Bu. Sangat berat. Ya, nahan ngantuk, kemudian juga apalagi capek, apalagi Bu. Ya, alasan lah banyak ya, alasannya banyak. Jadi kalau kita mau subuh itu, kalau yang mohon maaf, yang sudah biasa terbangun sekitar jam 4 ataupun setengah 4, bangun Bu. Tapi bukan untuk sholat subuh, pergi ke pasar. Ya, bukan nyindir ya, bukan nyindir. Tapi memang begitulah kenyataannya. Ya toh. Ada orang yang bangun itu di sepertiga malam, separuh malam menjelang kita sholat subuh. Tapi ternyata godaannya untuk melaksanakan sholat subuh itu sebelum-sebelumnya sudah banyak godaan-godaannya yang luar biasa. Itu ada satu keterangan dari seorang ulama. Jadi setan itu Bu mengikat kita, kalau tidak salah itu dulu saya pernah dengar 3 ikatan. Jadi kalau kita ibaratnya apa? Ibaratnya orang yang sudah dikafani, itu diikat satu di atas kepala ya. Kemudian ada lagi yang di sini di dada, kemudian kaki ya, betis. Terakhir adalah di ujung kaki 4, kalau salah 4 ikatan. Coba kita perhatikan Bu. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dengan suara piring yang mungkin jatuh kena tikus atau apa ya, ataupun kita digigit nyamuk dan seterusnya, terbangun. Atau mohon maaf, kita ingin buang air ya saat kita sedang tidur. Itu adalah merupakan salah satu Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita dengan cara itu. Kalau kita bangun lalu kita membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, Allahumma gfirli, ditambah begitu ya, supaya apa? Supaya ketika kita tidur pun itu Bu, mohon maaf, setan itu kerjanya Bu 1 kali 24 jam. Sampai-sampai tidur kita aja digoda oleh setan, betul? Iya. Sampai-sampai kita ini ingin berkualitas tidur kita digoda oleh setan, Sehingga ada yang mimpinya, mimpinya ada yang cuman ya namanya mimpi seperti begitu. Seperti seolah-olah benar apa yang kita sedang dilakukan dalam mimpi itu, ternyata mimpi. Mimpi punya mobil yang mewah, mimpi punya rumah yang mewah, dan seterusnya. Itu ya, mimpi dapat kiriman uang yang banyak, taunya mimpi. Tapi sebaik-baik mimpi, kata para ulama, mimpi ketemu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi harus kita banyak-banyak cinta-cintanya kepada baginda Rasul, banyak bersolawat. Sebelum kita tidur banyak bersolawat, sebelumnya juga banyak kita beristighfar kepada Allah. Bu, di sini ada yang sudah pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Belum, termasuk saya belum Bu.
Ya, termasuk saya belum. Makanya mungkin ya saya evaluasi kepada diri saya sendiri. Kurang barangkali bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang tidak pernah tergoda oleh setan. Mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu benar. Namanya ru'yatus shadiqah. Sebagaimana mimpi-mimpi yang disampaikan kepada para rasul-rasul, para nabi-nabi, seperti mimpinya Nabi Ibrahim, mimpinya Nabi Sulaiman dan seterusnya. Mimpi-mimpi mereka orang-orang soleh itu tidak pernah terkontaminasi dengan godaan setan ketika dia tidur. Tapi kalau kita coba Bu evaluasi, mimpi kita itu kebanyakan mimpi-mimpi yang nggak benar Bu ya. Nah oleh karena itulah maka insya Allah Bu, ketika kita ada mimpi-mimpi seperti itu, kita ingin mimpi-mimpinya adalah mimpi yang barokah, ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaklah bersolawat, beristighfar sebelum kita tidur. Bahkan tanpa kita menyebutkan berapa ratus, berapa ribu barangkali. Sampai kita terlelap tidur tanpa sadar. Kalau kita masih ngitung Bu, pakai tasbih, itu sudah 12.000, tahu-tahu sudah jam 4, berarti belum tidur gitu. Ya Bu ya. Ya gitu kan Bu. Nah, ya. Jadi kalau tidur itu ya minimalnya baca istighfar, Qul 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Sudah baca doa tadi, insya Allah sudah. Ya, itu dalam rangka kita untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan iman itu naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak beristighfar kepada Allah. Tapi kalau kita kering, ya, zikir kepada Allah kita kering, kemudian juga sangat jauh lagi dalam ketaatan kita kepada Allah tadi. Contoh tadi adalah dalam rangka kita untuk sholat 5 waktu. Subuh itu berat, apalagi ya yang lain-lainnya. Kalau subuh itu sudah ringan, maka 4 sholat waktu yang kedepannya itu insya Allah lebih ringan. Nah kita coba terus seperti itu. Bahkan ada para ulama itu mengatakan barang siapa yang 40 kali ya tidak ketinggalan sholat subuh apalagi secara berjamaah, maka akan terbebas dari sifat munafik. Kenapa? Karena yang paling bahaya sebenarnya penyakit dalam diri kita itu bukan kanker, bukan penyakit jasmani Bu ya, tapi penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani, insya Allah itu ada banyak dokternya, banyak obatnya. Kalau penyakit rohani ini tidak ada lain, adalah obatnya dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah terjangkit penyakit hati kita, ya, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Tuh. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya itu. Nah ini yang kita ngeri. Kenapa Allah tambah? Karena dia semakin jauh kepada Allah, semakin mengecewakan Allah. Kalau sudah jauh kepada Allah kan artinya membuat Allah kecewa kepada kita. Kenapa Allah kecewa kepada kita? Ya logikanya. Ya kalau segala sesuatu kita itu kan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah itu ingin dipuji. Sebenarnya Allah dipuji atau tidak, disembah atau tidak, nggak ada ngaruhnya kepada Allah. Cuman kita ini dikatakan oleh Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang tahu diri, bersyukur ya kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sesungguhnya, sejatinya itu semuanya keberkahannya kembali kepada yang bersyukur itu sendiri. Begitu. Untuk dirimu kan itu. Kalau kita taat kepada Allah itu sebenarnya nggak ada ngaruh untuk Allah sendiri, tapi justru kepada kita. Contoh Bu, kalau kita melaksanakan tadi ibadah sholat 5 waktu, sudah pasti Allah akan berikan kepada kita itu penjagaan dari keji dan perbuatan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu dari sholat saja, belum dari yang lain-lain, dari puasanya, dari zakatnya. Allah berikan kepada kita harta, ya, harta kita itu ya segitu-gitunya karena sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dipatok ya misalnya 1 juta, ada yang dipatok 1 miliar, ada yang dipatok 1 triliun dan seterusnya. Itu sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah itu sedikit atau banyaknya harta yang Allah berikan kepada kita itu terletak dari syukur. Ya kan Bu ya? Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah memaklumkan, hai Asep Tahyudin, ya, sudah aku berikan harta semuanya untukmu di dunia ini. Tinggal kamu mau menjemputnya apa enggak, mau ngambilnya atau enggak. Ya, selama kamu hidup di dunia ini, jatah usiamu misalnya 63 tahun, itu sudah aku berikan semuanya. Ya tinggal caranya kita mengambil itu tadi. Caranya tidak mengambil itu tadi. Karena kalau kita tidak mampu, tidak tahu cara mengambilnya, maka di situ sama aja. Allah sudah memberikan tuh alamatnya, hartanya itu di situ. Bahkan di dalam Quran surat Al-Insyirah itu inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ya, sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kadang-kadang kita ini disinilah kurang mengembangkan yang namanya baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita tadi berupaya, berusaha untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha Pemelihara, ya. Tanpa kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Kita ini dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara artinya. Semua makhluk yang namanya makhluk Allah, mulai dari manusia, binatang, tumbuhan, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang dikasih tapi tanpa disayang ada. Termasuk manusia. Manusia itu memang seperti itu. Ada yang dikasih terus saja dikasih oleh Allah. Tapi juga tidak disayang. Nah, yang kita inginkan kita dikasih dan juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda Bu rasanya. Dikasih cuman tanpa ada sayang itu beda. Maka mari kita kembangkan Bu, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Bu, mohon maaf ya, dalam suatu hadis dikatakan la yamutunna ahadu minkum illa wa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. La yamutunna, janganlah seorang di antara kalian ya mati ya, ahadu minkum illa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, kecuali kita itu dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hadis yang memberikan satu motivasi kepada kita. Man akhiru kalamihi ya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Nah, masalahnya prosesnya seperti apa Bu? Jadi tidak serta-merta yang namanya kematian itu akan seperti itu.
atau disebut dengan husnul khotimah. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah prosesnya, bukan hanya sekedar akhirnya, hanya proses kita. Nah, proses inilah yang sedang kita jalani bersama, sedang hari bersama. Ibu barusan dengar tadi tentang masalah-masalah ini ya, baik sangka kepada Allah, bagaimana cara kita meningkatkan iman tadi. Itu nanti begitu kita melangkah keluar dari musola ini langsung dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya. Ya, termasuk saya. Begitu. Jadi apa-apa yang sudah kita dengar, apa-apa yang saya sampaikan itu tentang apapun ya, itu langsung yang saya rasakan itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dites satu-satu. Benar enggak nih Asep Tahyudin ini yang menyampaikan seperti ini? Itu langsung dites. Dites sampai rumah, kadang-kadang begini, begitu dan seterusnya. Langsung dites. Di jalan begitu langsung dites, ya. Contoh seorang murid dan guru, Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik, ya, Imam Malik. Kata Imam Malik, wahai murid, semuanya bilang begitu. Jadi kita itu harus menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita melaksanakan segala sesuatu pekerjaan atau berusaha dulu, baru kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti imbalan dan seterusnya. Begitu sudah beres, seperti begini pengajian, Imam Syafi'i murid itu kemudian pamitan. Di tengah jalan, ya, di tengah jalan Imam Syafi'i itu dipanggil oleh yang punya kebun anggur. Anak muda, sini. Apa, Pak? Kamu bantu saya, gitu. Bantu saya ngambilin ini, mau enggak? Mau. Ya, kalau kamu mau nanti akan saya berikan imbalan. Mau. Ya, cuman ngambilin ngambilin yang paling bawahnya, dia masukkan ke keranjang. Setelah selesai, lalu dia diberikan oleh si tukang kebun tadi itu. Lalu belum sampai dia ke rumahnya, balik lagi ke gurunya. Dia bahagia. Bahagianya itu bukan dikasih karena tadi oleh si tukang kebun tadi. Tapi yang terpikir sama dia, oh betul, ya, betul sekali. Wahai guru, saya sangat bahagia. Apa tadi yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa kalau yang namanya harta, ya, itu kan tidak bisa kalau tidak ada usaha. Sekarang ini alhamdulillah, ya, apa yang disampaikan oleh guru tadi betul luar biasa. Jadi kadang-kadang sebelum kita tadi akan usaha, tiba-tiba orang sudah memberikan kepada kita waktu dan juga kesempatan. Nah, ini kadang-kadang begitu. Banyak, Bu, dalam kehidupan kita. Tapi kita kadang-kadang sering menolak. Kenapa? Karena kita merasa kok belum mampu dan seterusnya. Gitu ya. Ada orang yang memberikan peluang tapi kita tidak menyambutnya. Itu banyak yang seperti itu. Jadi intinya apa? Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita kembangkan, ya. Yang penting, Bu, kalau kita sudah punya keinginan, punya usaha, terus banyakkan kita doa kepada Allah, bertawakal. Banyakkan doa terus dan terus berdoa. Jadi tidak ada istilahnya wala tayasu mir rauhillah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita baik sangka kepada Allah bahwa di akhir kehidupan kita mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita husnul khotimah. Ya. Terus yang berikutnya, Ibu, bagaimana kita dalam rangka untuk kepada Allah Subhanahu wa taala berakhlak tadi. Yang ketiganya adalah cinta dan ridho kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi cinta segala sesuatu yang kita lakukan sebelum kepada yang lainnya, cinta kita itu adalah harus cinta kepada Allah. Ya Bu ya, cinta Allah, cinta Rasulullah, baru cinta kepada sesama. Maka ada firman Allah itu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, baru taat yang ketiganya kepada orang sesama kalian. Apakah itu pemimpin, termasuk kepada suami, itu termasuk kepada orang-orang yang menjadi atasan kita kalau kita di kantor atau di masyarakat. Nah, itu. Jadi cintanya yang pertama adalah cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 115, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai andadan. Andadan itu sebagai tandingan. Ya, tandingan mereka itu cintanya kepada tandingannya itu melebihi cintanya sebagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu harus walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau orang yang beriman harus lebih cinta kepada Allah daripada kepada yang selain Allah min dunihi. Jadi kalau ada manusia itu punya tandingan cintanya tadi, itu jangan sampai, ya, jangan sampai. Nah makanya al-banun, ya, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu memang merupakan perhiasan dunia. Cintanya kita kepada anak, ya, sampai kehilangan anak itu, lalu kita bersedih, itu manusiawi, wajar, gitu. Tapi ketika memang itu diambil oleh yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dalam tauhid rububiyahnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita, jangankan anak, kita sendiri adalah milik Allah, dan kita semua nanti akan diambil oleh Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah bukti cinta kita tertinggi itu ketika kita mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau sudah paham betul-betul kalimat itu sudah menunjukkan bahwa kita betul-betul, kita bukan hanya sekedar tawadhu, ya, bukan hanya sekedar bahasa yang lain itu tulus dan ikhlas, tapi di situ memang betul-betul kita menjadi orang-orang yang cinta, ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, maka mari setelah kita tadi meningkatkan iman, ya, kemudian juga baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disinilah akan terbentuk sifat takwa. Akan terbentuk sifat takwa. Ya, sifat takwa atau orang yang disebut dengan muttaqin, itu adalah ibaratnya pepatah mengatakan di mana saja kita berada, kita harus senantiasa bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayatil hasanah tambuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Jadi kata Rasul, kalian itu bertakwa di mana saja, bukan hanya di mushola, bukan hanya di masjid, bukan hanya sedang pengajian, begitu pulang dari masjid, pulang dari pengajian, kembali lagi ke kebiasaannya, bukan. Tapi jadikan semua ya ketakwaan itu sebagai pakaian. Jadi kalau pakaian itu kan selalu terus kita pakai kemana saja, ke pasar ya kita pakai pakaian, gitu, ke jalan, tempat jalan-jalan kita pakai pakaian itu, jadi pakaian takwa. Jadi takwa itu adalah ibaratnya pakaian yang bisa melindungi kita dari berbagai macam
bahaya yang bisa menjadikan keimanan kita luntur atau terbuka aurat kita. Ya. Ini ketakwaan kita. Caranya seperti itu, Bu. Dan itu semuanya adalah perlu adanya pelatihan, perlu adanya kebiasaan-kebiasaan ataupun ya mungkin bahasanya itu menjadi karakter ya. Kalau dalam bahasa itunya karakter. Tapi kalau bahasa agamanya lebih kepada namanya akhlak. Lebih kepada akhlak. Jadi akhlak itu sesuatu yang sudah kita pahami, kemudian kita mau melakukannya, gitu, dan sudah tanpa dipikir-pikir lagi, itu sudah menjadi karakter ataupun akhlak. Ya Ibu ya, kalau biasa bersodako setiap hari, ya walaupun itu 1.000 rupiah, justru itulah yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita ya sodako banyak, kemudian pinginnya harus diumumkan, harus selalu gitu ya, harus ada pengakuan dari yang lain, ribet gitu ya. Begitu nggak diakuin, begitu nggak diumumkan, besoknya lagi nggak pernah lagi mau sodako. Nah ini sodakohnya gimana seperti itu? Sah atau enggak? Ya tetap sah. Cuman apa? Cuman kita itu tadi ya bisa jadi itu kita bisa menjadikan penghalang untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang bagus itu adalah sedekah baik sirron wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yang penting kita itu istiqomah. Ya, ada orang yang muji atau tidak, ya tetap aja kita beramal solih, ya, beramal solih. Jadi Allah itu suka kepada amalan amalan hambanya yang menurut dia itu biasa-biasa saja, tapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Tuh, ya, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau biasa-biasa saja, karena mungkin kalau orang bersedekah cuman sedikit 1.000 rupiah, itu dengan orang yang dengan diberikan lebih daripada itu mungkin dianggapnya berapa uang itu ya, nggak ada nilainya. Tapi bagi orang yang susah payah mendapatkannya, ya mungkin itu juga sudah terbiasa tulus dan ikhlas insya Allah. Nah disitulah sekalian keberagaman ketakwaan itu ya itu harus kita lakukan dalam keseharian kita, dalam keadaan kita tulus, dalam keadaan kita ikhlas, dalam keadaan kita sadar. Sehingga orang yang bertakwa itu akan bagus, akan baik di mana saja dia berada. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kita berada. Ini saja barangkali waktu sudah sampai kepada jam 5 kurang 10 menit. Mudah-mudahan insya Allah dari 4 item yang sudah saya sampaikan tadi, mari kita sama-sama. Oh ya, sebelum kita menutup acara kita ini, kita kembali untuk sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan iman, berikan kekuatan kepada kita untuk selalu berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta yang sejati, cinta yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang muttaqin. Mari sebelumnya kita adakan berdoa dan juga akan mengirim doa juga untuk Ibu Hajah Yusnimar yang sedang sakit, Bu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakitnya dan juga beliau sendiri diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya ketika bersabar. Liridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususun ila Bil Jasad Ibu Hajah Yusnimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan juga diberikan ampunan dari dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan keluarga dan Bu Hajah kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana ilhabal basi ishfi anta syafila shifa ila shifauka wala yughadiru saqama. Allahumma rabbana ilhabal basi li Hajah Yusnimah anta syafila shifa ila shifauka wala yughadiru saqama. Allahumma rabbana ilhabal basi ishfi anta syafila shifa ila shifauka wala yughadiru saqama. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidina wa asatidatina wa masyayihin wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Rabbana awzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardahu wadkhilna bi rahmatika waj'alna fi ibadika shalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu semuanya, jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat pada saya Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi